Puji nama Tuhan, selamat datang. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama kembali menyelidiki kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya. Saya ingin membagikan kepada setiap saudara di tempat ini, biar apa yang Tuhan sampaikan menjadi kekuatan sekali lagi buat setiap kita. Ya, kita kembali diingatkan oleh Tuhan. Kalau kita sudah tahu, kita kembali diingatkan. Kalau kita belum mengerti, kita dimengertikan oleh Tuhan. Terus waktu pagi hari ini, biarlah setiap kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Saya mau awali firman ini di dalam kitab Kejadian 4 ayat yang pertama. Ini saya berbicara tentang Kain dan Habel. Saudara, mungkin di tempat ini sudah banyak yang tahu tentang Kain dan Habel. Bagaimana manusia ini hidup, nenek moyang kita ini hidup di dalam satu cerita yang luar biasa. Dan ini saya akan kupas pada pagi hari ini supaya kita semua dapat mengerti sesungguhnya apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai hal yang sudah terjadi itu ya, yang tidak baik itu menjadi yang akan kita lakukan. Nah, kita tidak mau itu kita kerjakan. Biarlah tuntunan Tuhan ini akan menjadi tuntunan buat setiap kita. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, sejak awal saya katakan kepada Bapak Ibu ya, sejak awal penciptaan manusia, Tuhan selalu memberikan kebebasan buat setiap manusia. Sejak awal manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan memberikan kebebasan untuk menentukan langkah hidupnya. Ini yang pertama yang saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian ya. Tidak ada paksaan dari Tuhan untuk manusia. Tetapi jika manusia mengambil sikap untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ketika manusia menyatakan bahwa dia tidak sanggup melangkah sendiri, nah disitulah Tuhan berkuasa atas hidupnya. Dan pasti apapun yang dikerjakan ada kuasa Tuhan di dalamnya. Sejak awal saya katakan Tuhan tidak pernah memaksa untuk setiap ciptaannya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan memang punya keinginan saudara untuk setiap kita ini menjadi orang-orang yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi sekali lagi saya mengatakan Tuhan tidak pernah memaksa. Oleh sebab itu ketika kita mengambil keputusan untuk menyerahkan kekuasaan kita kepada Tuhan, nah disitulah saya katakan Tuhan berkuasa atas hidup kita. Bahkan saudara, kalau saudara perhatikan, sesungguhnya Tuhan itu bukan cuma ingin berkuasa sesungguhnya, tetapi dia tidak memaksa. Tetapi sesungguhnya Tuhan juga ingin mengajak bekerja sama antara saudara dengan Tuhan. Ya, Tuhan ingin bekerja sama di dalam langkah hidup saudara. Tuhan ingin kita ini bekerja sama. Ya, Tuhan ingin selalu bekerja sama dengan saudara. Kita lihat sekarang di dalam Kejadian 1 ayat 26. Saudara, ini kita lompat dulu di dalam Kejadian 1 ayat 26. Ini tentang penciptaan manusia. Ya, kita lihat Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara perhatikan, kata-kata kita itu menandakan bukan sendiri, ya. Kata-kata kita ini menandakan ada satu kesatuan. Bayangkan saudara, di dalam ayat ini perkataan kita yang diucapkan Allah, kita ini berarti ada satu perundingan ilahi kalau menurut saya. Di dalam penciptaan manusia ada satu perundingan yang dilakukan oleh
Yaitu seperti kita ketahui, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada satu perundingan ilahi, ada satu dewan musyawarah ilahi untuk menciptakan saudara dan saya. Ini dikatakan, makanya kitab Kejadian ini mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini harus saudara mengerti dan tahu. Jadi sesungguhnya ada satu kesatuan di mana Tuhan ini ingin setiap kita ini ada satu kesatuan perundingan, ya, yang berarti sesungguhnya Tuhan ini ingin bekerja sama, saudara. Selalu ingin bekerja sama. Nah, kita lihat saudara ya, di dalam Kejadian 4 ayat 1 tadi ada maksud Tuhan untuk bekerja sama dengan manusia, di mana manusia diberikan kuasa. Kuasa untuk apa, saudara? Menentukan langkahnya. Diberikan kuasa untuk menentukan langkah hidupnya. Nah, di sini manusia harus mengambil keputusan langkahnya. Dikendalikan oleh dirinya atau dikendalikan oleh Tuhan. Tinggal keputusan yang harus diambil juga oleh manusia. Mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk Tuhan kendalikan sepenuhnya, atau dia kendalikan secara pribadi, atau dia kendalikan secara pribadi. Ini yang harus dilakukan oleh manusia. Nah, ketika manusia itu dengan sadar menyatakan mengakui setiap langkah hidupnya tidak bisa sendiri dan tidak mampu dengan kekuatannya sendiri, maka disitulah sekali lagi saya katakan, kuasa Tuhan bekerja atas hidupnya. Kuasa Tuhan bekerja atas seluruh aspek kehidupannya. Dan di dalam Kejadian 1, Kejadian 4 ayat yang pertama ini, Hawa menyatakannya dengan sesungguhnya, dengan jujur kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Hawa, yang dengan sadar menyatakan bahwa aku mendapat seorang anak laki-laki dengan apa, saudara? Pertolongan Tuhan. Berarti sesungguhnya Hawa menyadari juga tidak mampu sendiri sesungguhnya. Semua karena pertolongan Tuhan. Nah, jadi saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, anak itu adalah kehendak Tuhan sebetulnya. Anak itu adalah titipan Tuhan sebetulnya, seperti saya sering katakan. Ya, ayo saudara yang menanti-nantikan kehadiran anak atau kita menanti-nantikan kehadiran cucu, saya mau katakan kepada saudara, ingat ya, bahwa sesungguhnya itu adalah kehendak Tuhan. Itu bagian Tuhan, bukan itu titipan Tuhan, bukan kehendak kita. Ya, bukan kehendak kita. Jadi bagian kita apa, saudara? Bagian kita ialah meminta pertolongan kepada Tuhan. Amin. Kita meminta pertolongan kepada Tuhan sebab kita tidak berkuasa. Kita sudah bekerja sama. Kita sudah menyerahkan semua kepada Tuhan. Nah, tinggal bagian kita sekarang. Bagian kita adalah kita mau meminta pertolongan kepada Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Kekuatan kita terbatas. Apapun yang kita usahakan terbatas. Oleh sebab itu kita perlu meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, lanjut saudara ya, kita lihat di Kejadian 4 ayat yang kedua. Kejadian 4 ayat kedua. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Nah, dua pribadi dilahirkan oleh Hawa di dalam keluarganya. Habel penggembala atau peternak, Kain petani. Nah, dua profesi ini atau dua pekerjaan ini sempat menjadi perenungan secara pribadi buat hidup saya, saudara. Saya merenungkan kenapa, saudara. Sebab biasanya kan begini, saudara ya, kalau dalam satu keluarga, kalau orang tuanya ini sebagai pekerja sesuatu ya, bekerja sebagai pedagang, anaknya pasti ikut jadi pedagang. Kan seperti itu ya. Apalagi dalam satu keluarga, kalau kakaknya ini sebagai kontraktor mungkin, biasanya adiknya ikut jadi kontraktor. Karena ada sesuatu yang memang terjadi di dalam keluarga ini, saudara. Ya, kakak
adik ini biasanya ada satu hubungan yang baik. Dan kalau saya renungkan, kemungkinan Habil dan Kain ini mempunyai hubungan yang tidak harmonis. Makanya yang satu sebagai pengembala, yang satu sebagai peternak. Ada dua profesi yang berlainan. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini saya menghimbau kepada saudara, di dalam setiap rumah tangga haruslah ada persatuan dan kesatuan. Ya, jangan ada ketidakharmonisan. Ini yang pertama, saudara, yang penting yang harus kita ketahui. Di dalam keluarganya harus ada keharmonisan. Sebabnya apa, saudara? Sebab di dalam persatuan itu ada Tuhan di dalamnya. Kalau saudara sudah tidak harmonis lagi di dalam keluarga, bagaimana Tuhan mau hadir? Kalau saudara sudah tidak harmonis, sudah tidak ada persatuan lagi, bagaimana Tuhan mau hadir? Mustahil Tuhan mau hadir. Ya, kita lihat, ya, ketika kita ada kesatuan, ketika kita ada keharmonisan, pasti di dalamnya ada kedamaian dan saling mengasihi. Amin, saudara. Pasti itu, saudara. Kalau keluarga itu terjadi sesuatu, pasti tidak ada persatuan di dalamnya. Tidak ada persatuan dan kesatuan. Nah, kita melangkah lagi, saudara, ya. Kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat yang ketiga. Di sini berkata seperti ini, saudara. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kita lihat Kejadian 4 ayat 4, ya. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Nah, ini ada satu hal yang harus kita ketahui, saudara. Ternyata ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, Kain mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Nah, saudara, dari pembacaan ini ketika Kain memberikan persembahan, maka adiknya juga mengikuti. Adiknya mengikuti memberikan persembahan. Nah, ada copy paste gitu, saudara. Kalau di dalam komputer mengatakan, di dalam HP kita ada copy paste, ada yang ditiru, ada yang dikerjakan oleh Habil ini meniru, mengcopy paste. Yang artinya kalau ada copy paste, ada yang ditiru dan ada yang meniru, kan gitu, saudara, ya. Ada copy paste di dalam hal apa? Memberikan persembahan. Di dalam hal memberikan persembahan ada copy paste, di mana ada yang ditiru dan ada yang meniru di dalamnya. Nah, di dalam keluarga memberikan persembahan ini, ketika saya melihat antara Kain dan Habil, ada pembelajaran yang harus kita teladani, saudara. Ketika Kain memberikan persembahan diikuti oleh adiknya, berarti sesungguhnya ketika kita melakukan sesuatu, ini terutama di dalam keluarga, ya, kakak-kakak, ya, orang tua, ketika melakukan sesuatu, ternyata ada yang meniru, saudara, ada yang mencontoh, ya. Sekarang di tempat ini ada, kita lihat, ya, kayak ada wanita sebagai kakak melakukan sesuatu, pasti akan ditiru oleh adiknya, ya kan? Tapi juga gitu, karena ditiru oleh adiknya. Ini ada copy paste, saudara, memang meniru. Makanya sesungguhnya di dalam keluarga itu harus ada yang namanya apa, saudara? Keteladanan. Benar, saudara? Harus ada keteladanan. Kalau keluarga sudah tidak ada keteladanan, wah, repot, saudara. Makanya keteladanan ini dalam keluarga itu perlu, saudara. Dan saya katakan sangat perlu ada keteladanan di dalam keluarga. Makanya ayo, yang namanya kakak-kakak atau mbak-mbak atau orang istilahnya sebagai dalam keluarga kita punya saudara, haruslah kita menjadi teladan. Haruslah kita menjadi teladan. Jangan sembarangan di dalam melangkah. Karena apa yang kita kerjakan itu akan ditiru oleh adik kita, ya. Nah, kita lihat sekarang, saudara, keteladanan itu kenapa kok perlu atau sangat perlu, ya. Kita lihat, saudara, kenapa sangat perlu dan
Itu memang perlu. Sebab di dalam keluarga memang ada keteladanan. Kalau saudara bertanya dimulai dari mana keteladanan itu? Dimulai dari mana keteladanan di dalam keluarga itu? Saya mau katakan kepada saudara, dimulai dari diri sendiri. Seluruh anggota keluarga harus menjadi teladan di dalam keluarga. Seluruh anggota keluarga menjadi teladan, terutama orang tua. Terutama orang tua. Karena orang tua ini adalah teladan buat anak-anaknya. Ya atau ya saudara? Apalagi seorang ayah. Ya, ini menjadi teladan yang ditiru nanti oleh orang seluruh keluarga. Kalau kita sebagai ayah atau sebagai orang tua tidak benar, bagaimana kita bisa menasihati anak kita? Makanya harus hati-hati kita sebagai orang tua. Harus menjadi teladan yang baik. Penting ini buat setiap kita, saudara. Sebab orang tua itu memang harus menjadi teladan. Ya, ketika tidak bisa menjadi teladan, orang tua ketika tidak bisa menjadi teladan, maka saya katakan akan sulit mendidik anak-anaknya. Ketika orang tua ini tidak bisa menjadi teladan, anak-anak ini akan sulit kita didik. Bagaimana tidak sulit, saudara? Contoh saya kasih tahu. Ketika kita sebagai kepala rumah tangga, sukanya umpamanya, saudara, sukanya kita ini ketemu teman, diajak judi, ya ayo judi, main judi. Ketika anaknya tahu, terus ketika anaknya judi, apakah bisa kita ngomong, jangan judi loh kamu? Paham saudara ya? Atau kita mungkin kebiasaannya tidak baik, suka minum-minum umpamanya. Ketika kita melihat anak-anaknya kumpul-kumpul dengan orang sambil minum, mana bisa kita ngomong, kamu jangan minum-minum deh ya, jangan merokok deh. Mana bisa? Dia melakukan, orang tua melakukan, terus anaknya dituntut untuk seperti itu. Tidak bisa, saudara. Ini menjadi keteladanan yang semu. Ini menjadi satu keteladanan yang cuma sekedar lewat di hadapan keluarga, tidak menjadi teladan sama sekali. Ini harus hati-hati, saudara ya. Jadi di dalam keluarga itu penting adanya keteladanan. Dan ada satu lagi yang lebih penting saya katakan, jadikanlah keluarga sebagai ladang pelayanan kita. Keluarga ini adalah ladang pelayanan kita. Oleh sebab itu kita harus jadi teladan, saudara. Kalau kita tidak bisa jadi teladan, bagaimana kita melayani keluarga? Makanya keluarga inilah jadikan sebagai pelayanan kita. Utamakan keluarga. Amin. Utamakan, saudara. Ketika kita mengutamakan keluarga, kita benar-benar melakukan yang terbaik untuk keluarga, maka itulah ladang pelayanan kita. Jangan dijadikan alasan ketika saudara mungkin melayani Tuhan, melayani Tuhan, tapi keluargamu bagaimana? Gampang keluargamu. Hati-hati, saudara, itu tidak benar. Itu tidak benar. Saudara harus melayani keluarga dulu, baru saudara melayani pekerjaan Tuhan. Saya ada satu saksi, ya, saya dulu punya teman, saudara ya, dulu saya tidak sebutkan namanya, sangat menggebu-gebu pelayanan. Wah, kalau pelayanan sudah nomor 1, WL apalagi tampil, kalau sebagai WL itu tampil, wah nomor 1. Tapi di dalam keluarga ternyata tidak bisa melayani, ya, tidak menghargai, ya, tidak menghargai pasangan hidupnya. Nah, ketika konseling dengan saya katakan, tidak bisa loh, kamu harus utamakan keluargamu. Keluarga itu adalah ladang pelayanan dulu. Kamu melayani gembar-gembar di luar, kan Yesus baik, tapi keluargamu bagaimana? Ketika kamu lakukan itu, kamu tidak ada artinya loh di hadapan Tuhan. Kamu introspeksi, kembali layani dulu keluargamu. Nah, pada waktu saya kasih tahu seperti itu, dia nggak terima, saudara. Dia mengatakan, bagaimana Pak bisa ini? Saya utamakan Tuhan. Tetapi mengutamakan Tuhan membiarkan keluarga. Apakah itu yang dimau Tuhan?
rasa Tuhan juga menangis, saudara. Karena di atas panggung ini, saudara, kita tidak action. Di atas panggung ini kita tidak mempraktekkan keahlian kita. Di atas panggungnya, apalagi di atas mimbar, kita menyampaikan kebenaran. Kita memberitakan kebenaran. Kalau saudara tidak melakukan itu, keluarga berantakan, hancur, akan terbakar. Bahkan saya katakan, saudara ketika selesai melakukan pelayanan di dalam keluarga, kebun binatang keluar kepada keluarga, bahkan tangan dan kaki ikut bermain silat di dalam keluarga. Hati-hati, saudara. Ini sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Percuma saudara melayani. Paham saudara ya? Keluarga adalah yang utama sebagai ladang pelayanan kita. Kalau kita sudah atur keluarga dengan baik, terus kita melayani dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, di situ kuasa Tuhan bekerja. Disitulah kita akan mendapatkan berkat dari pelayanan kita. Jangan sampai ketika saudara melayani keluarga gak ketahuan, saudara gak dapat berkat. Pulang-pulang terjadi perang dunia. Di rumah ada perang dunia. Apa enak, saudara? Itu bukan berkat yang saudara bawa pulang, tetapi kutuk. Akhirnya apa? Pertengkaran, dan semuanya tidak menjadi berkat. Dan saya katakan, Tuhan tidak suka itu, saudara. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di dalam Kejadian 4 ayat 4. Nah, ini di dalam hal memberikan persembahan. Kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ini ada hal yang menarik tentang persembahan, saudara. Ini ada sesuatu yang menarik yang kita akan selidiki. Persembahan itu ternyata tidak semua diterima Tuhan. Ya, saudara, saya tegaskan sekali lagi, persembahan itu ternyata tidak semuanya diterima oleh Tuhan. Nah, saudara, faktanya sudah terjadi dan ditulis di Alkitab. Ternyata ada persembahan yang tidak diterima oleh Tuhan. Nah, Kain juga mempersembahkan kepada Tuhan, tetapi persembahannya ditolak oleh Tuhan. Ada beberapa tafsiran mengenai persembahan Kain yang ditolak oleh Tuhan. Memang sebab Kain mempersembahkan hasil dari tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Ini sah-sah saja, saudara. Tafsiran ini benar, ya. Sebab memang persembahan zaman dahulu itu merefleksikan tentang persembahan yang harus keluar darah. Harus keluar darah. Ada darah yang dikorbankan. Ini merefleksikan atau yang akan menjadi satu role model nanti yang dikerjakan oleh siapa, saudara? Oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ada darah yang memang harus dikeluarkan. Contohnya ketika Abraham menuntut Ishak, ya kan? Ini kan akan dipersembahkan. Ini akan disembelih, dipersembahkan. Harus ada darah yang keluar. Tetapi Tuhan mengganti dengan korban yang lain, ya, diganti oleh Tuhan. Juga Musa harus dikitam. Nah, kitam ini juga seperti itu, saudara. Kitam ini adalah satu refleksi sebetulnya bagaimana harus keluar darah, menandakan kalau dia hidupnya itu sudah tidak sama lagi, diputus, kedagingannya sudah diputus, ada keluar darah. Itu kitam, saudara. Kitam yang dilakukan. Nah, zaman sekarang bagaimana, Pak? Itu kan sudah ditebus oleh darah Yesus. Makanya banyak orang-orang percaya yang tidak dikitam, karena sudah dikitam oleh Yesus melalui pengorbanan di atas kayu salib. Tetapi kalau sekarang saudara masih tetap kita, tidak apa-apa untuk kesehatan. Tapi ada beberapa sinode yang tidak menghendaki untuk dikitam karena menganggap hal itu adalah hal yang tidak benar. Tapi saya mau mengatakan kalau demi kesehatan, kenapa tidak? Ya, Tuhan tidak akan pernah mempersoalkan itu. Yang penting hati kita. Ya, saudara ya. Oleh sebab itu darah yang tertumpah itu sebagai refleksi, dan memang benar ketika darah yang tertumpah ini
Tetapi sesungguhnya tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat 13 dan 14 ya, ayat per ayat kita lihat ya. Di dalam Ibrani 9 ayat 13 kita lihat ya, supaya tidak kumpul kita lihat ayat per ayat. Kita lihat di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Memang benar, pada waktu itu darah sebagai penyucian dosa, darah dipakai untuk supaya mereka tidak najis lagi. Nah, saudara lihat ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat apa saudara? Beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa ternyata persembahan itu memang merefleksikan tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Darahnya tertumpah di kayu salib untuk menyucikan saudara dan saya. Tetapi Roh Kudus juga mengingatkan kepada saya saat saya merenungkan firman Tuhan ini. Roh Kudus juga mengingatkan karena saya merenungkan. Ya, kita lihat Kejadian 4 ayat 5 ini. Ya, Kejadian 4 ayat 5 berkata seperti ini saudara. Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi apa saudara? Sangat panas dan mukanya muram. Ketika saya baca ayat ini, Tuhan mengingatkan kepada saya, ternyata kuncinya ada di hati saudara. Kuncinya itu ada di hati. Hati Kain ini ternyata hati yang tidak beres ketika memberikan persembahan kepada Tuhan. Hati Kain ini ternyata ketika memberikan persembahan kepada Tuhan, ini hatinya belum beres gitu loh saudara. Hatinya ini belum beres. Nah, ini juga mesti hati-hati buat setiap kita saudara. Ketika kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah hati kita. Hati kita, ada kerelaan Anda, ada sukacita Anda, ada damai sejahtera Anda. Itu harus dicek saudara. Yang bisa cek itu diri sendiri, bukan orang lain. Diri sendiri. Ya, kita lihat saudara di dalam 1 Tawarik 29 ayat 17. Ya, kita lihat saudara. 1 Tawarik 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan apa saudara? Sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatku yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan dengan sukacita. Oh haleluya, haleluya. Ternyata persembahan yang dilakukan dengan hati yang sudah beres di hadapan Tuhan itu dikatakan memang menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan bahwa Tuhanlah pemuji hati. Tuhan hanya pemuji hati. Ini perkataan Daud saudara. Ini yang Daud katakan, ya luar biasa. Ternyata kuncinya tentang persembahan itu harus dengan hati yang ikhlas, dan persembahan yang demikianlah yang diterima oleh Tuhan. Hati yang sukarela, tulus ikhlas, memberi dengan sukacita, itu adalah persembahan yang diterima oleh Tuhan. Nah, sekarang kita kembali ke dalam Kejadian 4 ayat ke-5 saudara ya. Kita lihat di dalam Kejadian 4 ayat ke-5, demikian firman Tuhan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi apa saudara? Sangat panas dan mukanya muram. Hatinya Kain panas saudara. Lihat saudara.
berarti kan gak beres hatinya. Hati Kain menjadi panas. Saudara, ketika kita memberikan persembahan, jika hati ini sudah beres, maka ketika persembahan kita tidak diterima, harusnya kan kita datang lagi suatu saat akan memberikan persembahan yang lebih baik, maka persembahan ini akan diterima. Tetapi Kainnya enggak, karena hatinya sudah tidak beres. Ketika persembahannya ditolak, langsung marah. Ini harus saudara tahu, ya. Makanya ketika kita memberikan persembahan, kalau hati kita tidak beres, ketika persembahan kita ini ditolak oleh Tuhan, kalau hati kita tidak beres, kita langsung marah seperti Kain. Wah, bagaimana kalau kamu nggak menerima persembahan Tuhan? Ada iri hati, ada dengki ketika melihat Habil persembahannya diterima. Tetapi kalau hatinya sudah beres, ketika persembahan kita ditolak, kita pasti akan datang lagi memberi dengan sungguh-sungguh, dengan lebih baik. Kan gitu saudara ya. Berarti kuncinya di hati. Ya, sama. Ketika kita menolong seseorang, ketika hati kita sudah beres, sungguh-sungguh menolong dengan sukacita. Ketika kita menolong pertama kepada seseorang, pertolongan itu kita lakukan dan orang itu tidak bangkit-bangkit, maka kita akan terus menolong lagi dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita menolongnya setengah-setengah, ketika kita tolong orang itu tidak cepat-cepat bangkit, tetap terpuruk. Mungkin kalau hati kita belum beres, kita akan ngomong, wah karena kamu kurang doa, wah karena kamu ini malas, tidak mau bekerja, wah karena kamu ini, yang artinya apa saudara? Dicari-cari kesalahannya gitu saudara. Tetapi kalau hati kita beres, menolong seseorang dan orang itu belum bisa bangkit, ya kita tolong lagi, karena kita sungguh-sungguh dengan tulus menolong. Amin saudara. Ya betul ya. Tapi kalau saudara hatinya belum beres, menolong orang sekali sudah saudara tolong, orang itu tidak bangkit, maka bukan pertolongan lagi yang sudah berikan. Akhirnya apa? Langsung penghakiman. Oh, ginilah kamu, gitulah kamu. Nah, ini yang harus kita perhatikan saudara ya. Kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Nah, Kain sekali lagi juga begitu. Hatinya ini sejak awal sudah tidak beres. Ketika ditolak, ya ngamuk. Nah, ini saudara, bahaya saudara. Ini hatinya dari awal sudah tidak benar. Nah, kita lihat dari Kejadian 4 ayat 6. Kita langkah lagi saudara ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, sebetulnya saudara, Tuhan kita ini sudah memberitahu Kain, sudah memperingatkan kepada Kain, ya. Bahkan Tuhan kita ini luar biasa dalam keadaan panas hati. Tuhan menghampiri dan memberikan teguran nasihat kepada Kain. Bahkan kalau kita lihat di ayat berikutnya di dalam Kejadian 4 ayat 7 dikatakan seperti ini. Apakah mukamu tidak akan berseri? Ya, Kejadian 4 ayat 7 dikatakan seperti ini. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sebetulnya sudah ada peringatan dari Tuhan. Betul saudara? Diingatkan Kain, kalau hatimu tidak beres, itu tidak beres hatimu. Kalau kau tidak beres, mukamu itu akan tidak tampak berseri-seri. Makanya kalau orang melihat muram. Kalau orang Jawa bilang mencucu, muram, hati-hati. Berarti dalam hatinya ada yang tidak beres. Nah, sebetulnya Tuhan itu sudah mengingatkan Kain juga hatinya tidak beres, mukanya muram. Nah, kan seperti itu saudara ya, mukanya muram. Berarti hatinya memang hati yang tidak beres. Sudah diingatkan oleh Tuhan, sudah diingatkan oleh Tuhan, sudah diingatkan oleh keluarga. Mungkin kalau kita sudah diingatkan oleh saudara seiman, sudah diingatkan oleh hamba Tuhan, tapi masih tetap tidak dipedulikan. Nah, ini hati-hati ya, ini berbahaya saudara, jangan dilakukan ya, jangan. Itu seperti Kain, sudah diingatkan bahkan oleh Tuhan sendiri, sudah diingatkan loh.
wajahmu tidak berseri-seri. Dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Sudah diingatkan loh, kok ditabrak. Hati-hati saudara. Sudah diingatkan juga. Nah, saat ini firman Tuhan juga mengingatkan setiap kita. Kalau diingatkan, saya minta diterima. Terima saudara, cepat berubah. Jangan seperti Kain. Sudah diingatkan, masih ditabrak. Nah, sekarang kita lihat sikap Kain, saudara ya, sikap Kain. Kejadian 4 ayat 8. Ini sikap Kain. Kita lihat saudara, di dalam sikap Kain. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Nah saudara, Kain menentukan sikap yang mendekatkan hati Tuhan. Dia melangkah membunuh Habil. Wah, kalau saya lihat pada waktu itu membunuh 1/4 dunia. Ya dong saudara, pada waktu ada Adam dan Hawa, ada Kain dan Habil, ada 4 orang. Tapi satu dibunuh, berarti 1/4 dibunuh, menghancurkan kehidupan 1/4 dunia. Nah, saudara, jadi sekali lagi pembunuhan yang terjadi pertama kali ini adalah pembunuhan yang dahsyat, saya katakan, yang dilakukan oleh Kain. Sebetulnya sudah diperingatkan oleh Tuhan, tapi masih ngotot dan dia melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi saudara, sekali lagi saya mau setiap kita memperhatikan hati itu menentukan, termasuk hati ini bisa menentukan langkah daripada saudara. Karena hatinya panas, karena hatinya bergejolak, maka langkahnya adalah langkah yang salah. Nah, di sini saya mengatakan hati Kain tetap panas, hati Kain tetap marah, maka terjadilah peristiwa malapetaka yang dahsyat, pembunuhan yang luar biasa. Ya, nah ayo kita, buat kita semua di tempat ini ya, jaga hati, jaga hati. Oleh sebab itu kan saya sering, saudara ya, saudara ingat nggak? Kalau untuk jemaat di tempat ini kan saya sering jaga hati ya, jaga hati, jaga hati. Karena ini sangat-sangat berbahaya saudara, ya, jaga hati. Sebab contoh di Alkitab ini jelas, kalau tidak bisa menjaga hati, ya sudah berantakan, hancur. Di dalam keluarga juga seperti itu saudara. Kalau saudara tidak bisa jaga hati, maka keluarga pasti akan berantakan. Isinya itu cuma panas hati, isinya itu cuma inginnya itu keluar yang membara saja. Tidak bisa jaga hati, ya, tidak bisa menjaga hati, itu akan menjadi sumber malapetaka. Menjaga hati itu sangat penting dan menentukan masa depan setiap kita. Ya, menjaga hati itu jadikan hal yang penting dalam hidup saudara. Kain tidak bisa menjaga hati. Kita lihat dari Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23, demikian firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara perhatikan ini, ayat yang luar biasa. Karena dari situ terpancar kehidupan. Menjaga hati itu penting. Karena ketika kita menjaga hati, ternyata disitulah terpancar kehidupan. Nah, saudara, kita melangkah lagi di dalam Kejadian 4 ayat 9. Ya, dikatakan seperti ini, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikmu? Wah, saudara lihat, ternyata Kain ini memang tebal, saudara. Ya, pembohong luar biasa. Sudah tahu salah, ditegur oleh Tuhan. Ya, sudah mau melakukan, dari awal kan mau melakukan kesalahan, sudah diingatkan Tuhan. Ketika sudah melakukan kesalahan, ditegur lagi Tuhan, diampuni lagi oleh Tuhan. Tetapi masih berbohong, berbuat dosa lagi. Dia berbohong, bahkan dia melawan kepada Tuhan. Dia katakan, masa aku menjadi penjaga adikmu? Ibaratnya kan seperti ini, yo golek dewe Tuhan. Kan gitu saudara. Kok kamu mencari Habil? Golek dewe, cari atas sendiri. Padahal sesungguhnya Tuhan kan ingin bertanya, mengingatkan, di mana si Habil? Habis kamu apakan si Habil? Kan gitu saudara. Iya atau iya? Tetapi Kain sudah seperti itu, hatinya gitu, hatinya gitu. Ya, ini sudah dikuasai oleh hati yang panas karena tidak bisa dijaga. Nah, saudara lihat di dalam
ayat yang ke-10, saudara, Kejadian 4 ayat 10 dikatakan seperti ini. Firman Tuhan, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Nah, di sini saudara, kita lihat Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan tahu, maka Kain tidak berkutik. Dikatakan bahwa darah daripada Habil itu berteriak kepadaku. Nah, darah orang benar itu ternyata bisa berteriak kepada Tuhan. Orang benar yang dikasih Tuhan itu darahnya bisa berteriak, yang artinya ketika kita melakukan sesuatu kepada orang benar, orang yang lemah, kayak Habil ini kan adiknya yang lebih lemah. Ketika dia melakukan sesuatu, ketika kita melakukan sesuatu kepada yang lebih lemah, hati-hati saudara, apa yang diucapkan oleh orang lemah itu didengar oleh Tuhan. Yang artinya apa? Ketika kita menyakiti orang benar, ketika kita menyakiti orang lemah, sesungguhnya kita berurusan dengan Tuhan. Hati-hati saudara. Ini menjadi satu pembelajaran buat kita. Kita lihat di Mazmur 12 ayat yang kelima, ya, atau di dalam ini tentang Mazmur 12 ayat yang kelima. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga Tuhan bangkit, aku bangkit. Firman Tuhan, saudara perhatikan ini, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Waduh, kalau kita memperlakukan tidak adil kepada orang yang lemah, Tuhan katakan, aku loh yang menjadi lawan. Aku yang menjadi lawanmu. Keluhan-keluhan mereka, orang-orang miskin, orang-orang tertindas, ketika engkau aniaya, ketika engkau curangi, itu sesungguhnya berarti kita melakukannya kepada Tuhan. Hati-hati saudara ya, ini satu hal yang harus kita mengerti. Ngeri saudara, ngeri. Nah, kita baca saudara di dalam Kejadian 4 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adik itu dari tanganmu. Ayat 12, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan penggembara di bumi. Semua sudah terlambat. Apa yang sudah dikerjakan, apakah ada konsekuensinya? Ketika kita memperlakukan yang tidak baik kepada orang yang lebih lemah, ternyata ada konsekuensinya, ada pembalasan Tuhan. Dan saya katakan ini sangat mengerikan dan sangat dahsyat. Saudara lihat di dalam ayat berikutnya, Kejadian 4 ayat 13. Kata Kain kepada Tuhan. Nah, saudara, ini lihat, ini luar biasa. Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Wah, kalau sudah seperti ini saudara, sudah rasanya dunia ini runtuh sudah saudara. Karena apa? Kan sudah tidak ada harapan lagi. Apa yang menjadi pembalasan Tuhan buat hidupnya seolah-olah sudah sangat luar biasa. Bahkan Kain secara pribadi mengatakan, ini sudah lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Nah saudara, mari kita semua renungkan dari kisah Kain dan Habil ini ya. Ada beberapa makna yang sudah kita pelajari. Yang pertama tentang keluarga. Tadi kita sudah belajar bersama ya, bagaimana kita harus bersikap, harus menjadi teladan. Terus yang kedua tentang memberi persembahan. Bagaimana persembahan itu harus kita berikan di hadapan Tuhan, harus dengan hati yang tulus ikhlas. Terus tentang orang benar atau orang yang lemah, yang begitu dikasih Tuhan, jangan sentuh dia. Jangan sentuh dia. Ketika kita sentuh dia atau kita sakiti dia, karena kita sudah merasa paling berkuasa atas hidupnya. Hati-hati, yang menjadi musuh saudara sebetulnya bukan orang lemah itu, atau bukan orang yang benar itu, tetapi Tuhan yang menjadi musuh saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini biarlah cerita atau firman Tuhan tentang Kain dan Habil memberikan kepada setiap kita pelajaran
ya, pelajaran supaya setiap kita tahu bagaimana harus melangkah. Ketika kita melangkah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita percaya disitulah Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Saya undang pemain musik untuk kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya.